Awal misteri di Kebun Mawar. Desa Bunga Serayu selalu dikenal sebagai desa kecil yang damai, tempat orang-orang tua menanam mawar sepanjang pekarangan mereka, dan anak-anak tumbuh dengan wangi bunga sebagai aroma harian. Namun kedamaian itu pecah pada suatu subuh yang berkabut ketika seorang petani menemukan tubuh seorang perempuan muda tergeletak di tengah kebun mawar tua, sebuah kebun yang sejak lama tidak lagi dirawat setelah pemiliknya meninggal. Tubuh itu berada di antara tanaman-tanaman mawar merah yang tumbuh liar. Kelopaknya basah oleh embun, dan tanah di bawah tubuhnya tampak terganggu, seolah ada sesuatu yang dikubur atau digali. Perempuan itu dikenal warga sebagai Laras, gadis yang bekerja di penginapan kecil dekat balai desa. Tidak ada yang tahu mengapa ia sampai berada di kebun itu saat malam, apalagi di tempat yang sudah lama dianggap angker oleh penduduk. Saat kabar itu menyebar, ketakutan merayap seperti kabut pagi, membuat warga mulai bertanya-tanya apakah rumor tentang penunggu kebun benar adanya. Detektif Arvin Satya, seorang penyidik dari kota yang dikenal tenang tetapi tajam membaca detail, dipanggil khusus untuk memeriksa kasus ini. Begitu ia tiba, ia segera merasakan keanehan suasana desa, bukan hanya karena warganya resah, tetapi karena kebun mawar itu seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pembunuhan. Arvin berjalan perlahan melewati barisan mawar yang tidak lagi terawat. Duri-duri panjangnya seakan bergerak oleh angin, menyentuh lengan dan bajunya, seolah mencoba menahan siapapun agar menjauh. Di tengah kebun, ia menemukan tanah yang tergali tipis, tidak jauh dari tempat tubuh Laras ditemukan. Bekas tanah itu terlihat baru, warnanya lebih gelap dan masih lembab. Arvin tahu tanda-tanda semacam itu. Seseorang mencoba mengubur sesuatu, tetapi terburu-buru atau ketahuan. Saat ia mengamati lebih dekat, ia menemukan serpihan kecil kain hitam terjebak di duri mawar, seakan tersangkut oleh seseorang yang berlari panik. Tidak jauh dari situ, ada jejak kaki samar mengarah keluar kebun, menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan pinus. Arvin tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Laras bukan orang yang punya musuh, dan desa ini hampir tidak pernah mengalami kasus kriminal besar. Namun justru itu membuat semuanya terasa lebih aneh. Kadang tempat yang tampak paling aman menyimpan rahasia terdalam. Sementara itu, para warga mulai bercerita. Mereka mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir, kebun mawar itu sering memunculkan cahaya redup di malam hari, seperti lentera yang melayang antara batang-batang mawar. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah kaki meski tidak ada siapapun di sana. Arvin tidak sepenuhnya percaya pada cerita-cerita seperti itu, tetapi ia tahu ketakutan warga bisa membantu mengungkap detail yang tidak disengaja. Satu hal yang membuatnya semakin curiga adalah latar sejarah kebun itu. Pemiliknya dulu, seorang perempuan bernama Rani Surya, meninggal secara misterius 10 tahun lalu. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut kala itu karena dianggap penyakit mendadak. Namun rumor di desa menyebutkan bahwa ia meninggal setelah bertengkar hebat dengan seseorang malam sebelumnya. Sayangnya, tidak ada yang pernah tahu dengan siapa. Arvin memahami bahwa kasus Laras mungkin bukan sekadar kasus baru, melainkan kelanjutan cerita lama yang belum selesai. Seringkali kejahatan masa lalu kembali muncul ketika seseorang berusaha menyembunyikannya terlalu lama. Saat matahari mulai tenggelam, Arvin melihat kembali kebun itu dari kejauhan. Mawar-mawar merah itu tampak seperti mata kecil yang memperhatikannya dari balik semak. Tidak ada suara selain desiran angin. Namun Arvin tahu, dari semua tempat yang pernah ia datangi, kebun inilah yang membuat bulu kuduknya berdiri bukan karena misterinya, tetapi karena ia merasa sedang diawasi. Kasus ini belum menunjukkan petunjuk jelas, tetapi Arvin dapat merasakan satu hal, pembunuhan Laras bukan yang pertama, dan bisa jadi bukan yang terakhir. Sesuatu tentang kebun ini menyimpan kebenaran yang gelap, dan sesiapa yang menyimpan rahasia itu mungkin masih berkeliaran di antara warga desa, berbaur dengan wajah-wajah ketakutan mereka. Arvin menarik napas panjang. Malam akan tiba, dan ia tahu kebun mawar tidak pernah diam di malam hari. Dan di sanalah ia akan memulai pencarian jawaban. Rahasia yang terkubur di balik mawar. Malam pertama penyelidikan menjadi waktu yang panjang bagi detektif Arvin Satya. Angin malam di desa Bunga Serayu membawa aroma lembab dari tanah dan wangi mawar yang justru terasa menyesakan. Arvin memilih untuk berjalan sendirian menuju kebun mawar, ditemani senter kecil yang memantulkan bayangan bergetar di antara batang-batang mawar liar. Ia ingin melihat bagaimana kebun itu hidup pada malam hari, karena seringkali kegelapan mengungkap detail yang siang hari sembunyikan.
Ketika ia tiba, suasana kebun terasa berbeda dari pagi tadi. Udara lebih berat, seolah setiap kelopak mawar menyimpan ingatan tragedi. Angin berembus lembut, tetapi suara gesekan duri-duri yang saling bersentuhan terdengar seperti bisikan samar. Arvin hanya memandang sekeliling, mencoba tidak terpengaruh oleh imajinasi. Ia berjongkok di tempat tubuh Laras ditemukan dan menyalakan lampu ultraviolet kecil untuk mencari bercak yang tidak terlihat di siang hari. Dari sorot ungu itu, ia melihat pola bercak tanah yang merah gelap, bukan darah Laras, tetapi tanaman mawar yang patah dan terinjak, menunjukkan bahwa ada pergulatan di tempat itu. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Bekas seretan kecil menuju ke arah pohon mawar paling tua. Pohon itu menjulang seperti penjaga kebun, batangnya besar dan gelap, dengan akar yang menjalar ke permukaan tanah. Saat Arvin mendekat, ia menemukan sebuah tali tipis berwarna coklat kusam tersangkut di dahan rendah. Tali itu putus, dan bagian ujungnya tampak seperti telah dipotong cepat dengan benda tajam. Temuan itu membuat Arvin mulai membentuk gambaran kasar. Laras mungkin tidak datang sendiri, seseorang membawanya atau mengejarnya. Dan pelaku sempat menggunakan tali untuk tujuan yang belum jelas. Keesokan paginya, Arvin menemui beberapa warga untuk menggali lebih banyak informasi. Ia bertemu Bu Marni, penjaga toko kelontong yang tinggal tepat di seberang kebun mawar. Wanita parubaya itu terlihat pucat sejak kejadian, dan kelopak matanya bengkak, entah karena lelah atau ketakutan. Ia mengatakan bahwa malam sebelum tubuh Laras ditemukan, ia mendengar suara aneh, semacam langkah terburu-buru dan suara seseorang berlari. Tetapi ada satu hal lain yang membuat Arvin semakin tertarik. Bu Marni sempat melihat bayangan seseorang keluar dari kebun, tepat pada pukul 2 dini hari. Bayangan itu tinggi, berjalan cepat, dan tampak seperti membawa sesuatu di tangannya. Namun karena kabut tebal, ia tidak bisa melihat wajahnya. Arvin mencatat semuanya. Satu informasi kecil bisa mengubah arah penyelidikan. Di penginapan tempat Laras bekerja, Arvin memeriksa kamar kecil yang ditinggalkannya. Di laci meja, ia menemukan sebuah buku catatan berisi tulisan tangan halus. Halaman terakhir berisi satu kalimat yang dicoret-coret berulang kali, seolah Laras menuliskannya dengan gelisah. Aku melihatnya lagi di kebun itu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Namun kalimat itu cukup untuk membuat Arvin yakin bahwa Laras mengetahui sesuatu. Mungkin ia menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Atau mungkin ia sedang berusaha mengungkap sesuatu tentang kebun itu, sesuatu yang cukup berbahaya untuk membuatnya terbunuh. Sementara itu, rumor mulai membesar di desa. Warga mulai menyebut-nyebut kutukan kebun mawar, mengatakan bahwa kematian Laras adalah yang kedua setelah pemilik kebun, Rani Surya, yang meninggal misterius bertahun-tahun lalu. Beberapa orang bahkan takut keluar rumah pada malam hari. Arvin tahu rumor seperti itu bisa mengacaukan fakta, tetapi ia juga tahu bahwa rumor muncul karena ada sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Arvin kembali ke kebun di sore hari, saat matahari condong ke barat. Cahaya jingga mengenai kelopak mawar merah, membuatnya tampak seperti percikan darah yang mengering. Ia memeriksa tanah yang tergali kemarin dan mulai menggali sedikit lebih dalam menggunakan sarung tangan. Hanya beberapa sentimeter dari permukaan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya menghentikan gerakan. Sebuah kotak kecil dari kayu tua. Kotak itu tidak besar, hanya sebesar genggaman tangan laki-laki dewasa. Tali pengikatnya telah rapuh, dan ketika Arvin membukanya, di dalamnya ia menemukan sebuah foto lama. Foto seorang perempuan, Rani Surya, bersama seorang pria yang wajahnya sengaja disobek dari gambar. Di balik foto, terdapat tulisan tangan samar. Jangan biarkan kebun ini terbuka. Kalimat itu mengguncang pikiran Arvin. Mengapa seseorang ingin kebun mawar tetap tertutup? Apa rahasia yang tersimpan di sana sampai seseorang berusaha menyembunyikannya selama bertahun-tahun? Dan lebih penting lagi, apa hubungan rahasia itu dengan kematian Laras? Arvin berdiri dengan perasaan berat. Angin sore berembus, membuat mawar-mawar bergoyang pelan, seperti mengikuti alur misteri yang terus terbuka lembar demi lembar. Arvin tahu satu hal. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Misteri ini jauh lebih tua dan lebih gelap daripada yang ia duga sebelumnya. Dan seseorang di desa ini, jelas tidak ingin kebenaran itu muncul ke permukaan. Bayangan yang kembali ke kebun mawar. Malam kembali turun dengan perlahan,
membawa suasana muram yang menekan seluruh desa Bunga Serayu. Setelah menemukan kotak kayu berisi foto Rani Surya, Detektif Arvin Satya merasa bahwa waktu semakin sempit. Ada seseorang yang berusaha menghapus jejak masa lalu, dan kematian Laras adalah alarm paling keras dari rahasia yang kembali bangkit. Arvin memutuskan untuk memeriksa arsip lama di kantor desa, berharap menemukan catatan mengenai Rani Surya. Namun yang ia temukan justru membuat kecurigaannya semakin kuat. Laporan kematian Rani sangat singkat, hanya 2 lembar kertas tanpa detail autopsi, dan dinyatakan sebagai kegagalan jantung mendadak. Tidak ada saksi, tidak ada penyelidikan lanjutan. Terlalu rapi untuk kasus yang aneh. Ia menatap tanda tangan kepala desa lama yang kini sudah meninggal. Ada sesuatu yang ditutupi, jelas sekali. Seseorang ingin memastikan kebun mawar tidak tersentuh, dan Rani, pemilik kebun, dibungkam sebelum ia bisa mengatakan sesuatu. Arvin menimbang kemungkinan bahwa Laras menemukan petunjuk itu secara tidak sengaja, sehingga ia menjadi korban berikutnya. Pagi berikutnya, Arvin berjalan ke rumah keluarga Laras. Rumah itu sederhana, dindingnya masih dari papan kayu yang sudah mulai menggelupas. Di ruang tamu, Ibu Laras duduk menatap lantai dengan mata sembab. Arvin berbicara perlahan, menanyakan apakah Laras pernah berubah dalam beberapa hari terakhir. Ibu Laras mengatakan bahwa putrinya sering pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu. Ketika ditanya, Laras hanya menjawab singkat bahwa ada sesuatu aneh yang ia lihat beberapa kali dari jendela penginapannya, mengarah ke kebun mawar. Ibu Laras juga menyerahkan sebuah benda yang ditemukan di saku jaket putrinya. Sebuah kunci kecil berkarat, tanpa gantungan, tanpa tanda pengenal. Arvin menimbangnya di tangan. Kunci itu tampak tua, mungkin seumur kotak kayu yang ditemukan kemarin. Bisa jadi Laras berencana membuka sesuatu di kebun, tetapi tidak sempat. Saat kembali ke kebun mawar pada siang hari, Arvin menemukan jejak baru yang tidak ia lihat sebelumnya. Di bawah pohon mawar tua yang akarnya menonjol ke tanah, ada sebuah goresan panjang seperti bekas benda logam yang digeser. Arvin mencoba mencocokkannya dengan bentuk kunci, dan ukurannya hampir sama. Kunci itu tampaknya cocok untuk membuka sesuatu yang disembunyikan di dekat akar pohon. Ia mengikuti garis goresan itu hingga menemukan pelat besi kecil yang tertutup tanah dan dedaunan kering. Arvin membersihkannya perlahan. Pelat itu ternyata adalah tutup kecil berbentuk lingkaran. Mungkin pintu menuju ruang bawah tanah atau tempat penyimpanan lama. Saat Arvin memasukkan kunci ke dalam lubang kecil di sampingnya, kunci itu berputar dengan mudah, seolah memang menunggu dibuka kembali setelah bertahun-tahun terkunci. Tutup itu terbuka. Bau tanah lembab bercampur kayu lapuk menyeruak, membuat Arvin menyalakan senter dan menuruni tangga kecil yang hanya cukup untuk 1 orang. Tangga itu mengarah ke sebuah ruangan sempit, dindingnya dari batu kasar yang ditumbuhi lumut. Di ruangan itu, Arvin menemukan meja tua dengan beberapa buku catatan berdebu, serta lampu minyak yang sudah usang. Ada kursi yang terbalik, seakan seseorang pernah duduk di sana dalam ketergesaan. Buku-buku catatan itu milik Rani Surya. Tulisannya tampak tergesa dan banyak halaman yang disobek. Namun ada satu halaman yang utuh, dan isinya membuat Arvin membeku sejenak. Ia kembali mengancamku. Ia bilang kebun ini harus tetap tertutup. Jika aku membuka mulut, aku dan kebun ini akan hilang bersamaan. Tidak ada nama. Hanya kata, iya. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa Rani tidak mati alami. Seseorang mengawasinya, mengancamnya, dan kemungkinan besar membungkamnya. Namun temuan paling mengerikan bukanlah tulisan itu. Di sudut ruangan, Arvin melihat sesuatu yang tertutup kain lusuh. Ketika ia membuka kain itu perlahan, ia menemukan sebuah patung kecil berbentuk wanita membawa bunga mawar. Namun wajah patung itu retak dan dihancurkan dengan sengaja. Pada bagian alasnya, ada ukiran yang hampir terhapus. Untukmu, Rani, dari seseorang yang pernah kau percayai. Arvin menelan napas. Kata-kata itu menunjukkan kedekatan, mungkin hubungan pribadi yang rumit. Seseorang yang dulu mencintai atau dekat dengan Rani berubah menjadi ancaman mematikan. Dan entah bagaimana, Laras menemukan sisa-sisa dari masa lalu itu hingga ia menjadi target berikutnya. Saat Arvin memeriksa dinding ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuat semuanya lebih gelap. Bekas sidik jari yang masih baru di salah satu rak buku. Artinya, seseorang telah berada di ruang bawah tanah ini baru-baru ini.
Seseorang yang tahu tempat ini masih ada. Seseorang yang mungkin kembali untuk memastikan rahasianya tetap terkubur. Dan saat Arvin keluar dari ruang bawah tanah, cahaya siang terasa berbeda. Angin tiba-tiba berhenti, dan ia merasa udara di sekitar kebun membeku sesaat. Seolah seseorang sedang memperhatikannya dari balik semak mawar. Seseorang yang mungkin menjadi pembunuh Rani dan Laras. Seseorang yang kini tahu bahwa Arvin menemukan tempat yang seharusnya tidak ia temukan. Jejak yang menuntun pada pelaku. Setelah menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di antara akar pohon mawar tua, Detektif Arvin Satya merasa kasus ini memasuki titik paling berbahaya. Ruang itu bukan sekadar tempat persembunyian. Itu adalah saksi bisu masa lalu yang dikubur dengan sengaja. Dan yang membuatnya merinding, sidik jari baru di dalam ruangan membuktikan bahwa seseorang masih kembali ke sana. Mungkin hanya beberapa hari atau jam sebelum Arvin menemukannya. Menjelang sore, Arvin kembali ke kantor desa untuk mencocokkan sidik jari yang ia temukan. Di ruang kecil yang berdebu itu, ia membuka arsip penduduk desa satu persatu. Desa Bunga Serayu memang kecil, tidak banyak orang tinggal di sana. Namun setiap lembar berkas memberi petunjuk kemungkinan hubungan dengan Rani Surya. Namun tidak ada yang cocok. Tidak ada yang memiliki catatan kriminal atau tanda bahwa mereka pernah berhubungan dekat dengan Rani. Namun ada satu nama yang membuat Arvin berhenti. Damar Surya, adik tiri Rani, yang meninggalkan desa beberapa tahun sebelum kematian sang kakak. Catatannya kosong. Tidak ada informasi lanjut. Hanya satu kalimat pendek tertulis. Merantau keluar kota. Alamat tidak diketahui. Arvin merasa nama itu tidak boleh diabaikan. Jika ruang bawah tanah itu dibangun oleh Rani, mungkin orang yang mencatat hal-hal mengenai kebun adalah orang yang memiliki hubungan kuat dengannya, entah kebencian atau cinta yang berubah menjadi obsesi. Ketika Arvin keluar dari kantor desa, ia melihat beberapa warga berkumpul sambil berbisik-bisik. Ketakutan sudah menyelimuti seluruh desa. Mereka tidak lagi menyebut kebun mawar sebagai tempat angker, tetapi sebagai tempat di mana seseorang berkeliaran pada malam hari. Seorang pemuda bahkan mengaku melihat bayangan tinggi di dekat hutan pinus malam sebelumnya. Arvin tahu rumor seperti itu bisa bercampur dengan ketakutan. Namun ada satu hal yang penting. Seseorang memang sering kembali ke kebun itu. Arvin memutuskan untuk kembali ke penginapan tempat Laras bekerja. Kali ini ia memeriksa halaman belakang, area yang menghadap langsung ke kebun mawar. Dari situ, Laras bisa melihat cahaya yang sangat samar jika ada seseorang di kebun pada malam hari. Itu menjelaskan tulisan terakhir dalam buku catatannya. Aku melihatnya lagi di kebun itu. Di bawah rak jemuran, Arvin menemukan bekas jejak sepatu yang agak dalam, seolah seseorang berdiri lama di sana. Sepatu itu berukuran besar, bukan ukuran wanita. Arvin memotretnya untuk dianalisis lebih lanjut. Jarak antara penginapan dan kebun sangat dekat. Cukup dekat bagi seseorang untuk mengawasi Laras jika ia sering berada di halaman belakang saat malam hari. Sore semakin gelap ketika Arvin kembali ke kebun. Ia memutuskan untuk menyisir area sekitar pohon mawar tua lebih teliti. Saat itulah ia melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Bekas kain lusuh tersangkut pada duri mawar, tidak jauh dari pintu ruang bawah tanah. Kain itu berwarna sama dengan kain penutup patung yang ia temukan kemarin. Artinya seseorang, pelaku, baru saja berada di sana, mungkin beberapa jam sebelum Arvin datang. Angin mendesir pelan di antara mawar, dan suara duri saling bergesekan seperti bisikan panjang. Arvin merasa suasana semakin menekan, tetapi ia terus berjalan. Ketika ia memutar tubuhnya ke arah barat kebun, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di balik semak mawar yang tumbuh liar, ada jalur kecil yang nyaris tersembunyi, seolah sudah lama digunakan seseorang secara diam-diam. Jalur itu mengarah ke belakang rumah tua yang dulunya milik Rani Surya. Rumah itu sudah tidak dihuni sejak kematian Rani. Ket temboknya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pekarangannya dipenuhi rumput liar. Arvin memeriksa pintu utama, terkunci. Namun jalur kecil itu membawa Arvin ke pintu samping yang tampaknya digunakan seseorang baru-baru ini. Ketika ia menyentuh gagangnya, terasa seperti ada sisa panas, seolah seseorang baru saja masuk beberapa menit sebelum ia tiba. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Aroma pengap bercampur kayu lapuk menyambutnya. Ruangan itu tampak kosong, tetapi debu di lantai memiliki pola aneh. Jejak kaki besar, berjalan mondar-mandir, lalu menghilang ke arah kamar belakang. Arvin mengikutinya dengan senter menyala.
Kamar itu sempit, dengan satu jendela kecil yang tertutup kain. Saat ia menyingkap kain itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Ada papan kayu besar menutupi dinding bagian dalam, dan di balik celah papan itu, tampak deretan kertas foto yang ditempelkan dengan paku kecil. Foto-foto itu menampilkan kebun mawar, dalam berbagai waktu berbeda. Beberapa foto menunjukkan kebun saat malam hari, dengan cahaya lentera samar. Dan yang paling mengerikan, foto terbaru menunjukkan Laras, berdiri di tepi kebun dengan wajah cemas, seolah sedang mencari sesuatu di dalam kegelapan. Seseorang telah mengawasi kebun selama bertahun-tahun. Seseorang yang membuat kebun itu tetap tertutup, seperti pesan dalam foto Rani. Dan Laras bukan kebetulan datang ke kebun malam itu. Ia datang karena melihat bayangan orang yang selama ini mengintai. Di sisi papan foto, Arvin menemukan kalender lama yang diberi tanda merah pada tanggal tertentu. Tanggal itu sama dengan malam kematian Laras. Dan di bawahnya ada tulisan tangan yang tampak kasar. Kebun harus tetap milikku. Kini Arvin tahu, ini bukan lagi tentang kebun. Ini tentang seseorang yang merasa memiliki masa lalu, merasa memiliki Rani, merasa memiliki kebun, dan siapapun yang mendekat akan dihilangkan. Langkah terakhir kini jelas terbentang di depan Arvin. Ia harus menemukan orang itu, sebelum seseorang menjadi korban berikutnya. Dan dari semua petunjuk, hanya satu kesimpulan yang mungkin. Pelaku bukan orang asing. Pelaku adalah seseorang yang pernah tinggal di desa ini. Dan seseorang itu telah kembali. Akhir yang mengungkap wajah sebenarnya. Malam itu menjadi malam paling sunyi yang pernah dirasakan detektif Arvin Satya sejak ia tiba di desa Bunga Serayu. Langit gelap tanpa bintang, dan angin berhenti bertiup seolah dunia ikut menahan napas menghadapi sesuatu yang tak terelakkan. Setelah menemukan ruangan rahasia di rumah Rani Surya dengan foto-foto yang menunjukkan aktivitas seorang pengintai, Arvin tahu waktunya sudah hampir habis. Pelaku akan kembali ke kebun mawar. Ia selalu kembali ke sana, seperti obsesi yang tidak pernah mati. Arvin menunggu dengan sabar di balik salah satu semak mawar besar. Tubuhnya merunduk, napas ditahan. Ia yakin pelaku tidak menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Kebun mawar yang seharusnya menjadi tempat ketenangan kini berubah menjadi panggung terakhir dari kebenaran yang selama ini tertutup. Dalam kegelapan itu, detik-detik berlalu sangat lambat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki muncul dari arah hutan pinus. Langkah itu berat, teratur, dan berhenti sesaat sebelum memasuki kebun. Arvin melihat sosok tinggi itu muncul dari balik kabut tipis. Ketika sosok itu semakin dekat, cahaya bulan yang samar memantulkan wajah seseorang yang selama ini tidak muncul dalam daftar tersangka. Pak Seno, penjaga kebun dan tetangga dekat rumah Rani, pria parubaya yang selama ini dikenal pendiam dan tidak banyak bicara. Pak Seno membawa lentera kecil dan sesuatu di tangannya. Patung wanita kecil yang sebelumnya disembunyikan di ruang bawah tanah. Patung itu sama dengan yang ditemukan Arvin, hanya saja kali ini wajahnya tampak utuh. Cahaya lentera membuat patung itu terlihat hidup, membawa aura yang hampir mengusik. Arvin tetap diam. Ia ingin melihat apa yang dilakukan pria itu. Pak Seno berjalan menuju pohon mawar tua, berdiri di depannya seperti seseorang yang sedang menatap makam. Kemudian ia berbicara pelan, hampir seperti gumaman kepada seseorang yang sudah lama tiada. Aku sudah bilang, kebun ini hanya untuk kita berdua, Rani. Nada suaranya penuh emosi yang tertahan, campuran antara cinta, kehilangan, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Arvin memahami semuanya dalam sekejap. Pak Seno pernah mencintai Rani Surya. Cinta yang berubah menjadi obsesi. Ketika Rani mencoba menjual kebun atau membuka rahasia masa lalu, entah tentang kota kayu, orang yang memotretnya, atau hubungan gelap, Pak Seno tidak bisa menerimanya. Ia membungkam Rani, menutupi jejak, dan membuat semua orang percaya itu kematian biasa. Dan tahun-tahun berlalu dengan tenang. Sampai Laras tanpa sengaja melihat aktivitas di kebun pada malam hari. Laras mungkin berpikir itu hanya hal aneh yang layak diselidiki. Ia melihat cahaya lentera, melihat sosok yang berkeliaran, mencoba memahami mengapa seseorang masuk ke kebun yang sudah lama dibiarkan. Namun tanpa sadar, ia menginjak batas yang sama dengan Rani. Pak Seno tidak memberinya pilihan selain menjadi korban berikutnya. Arvin akhirnya keluar dari persembunyiannya. Pak Seno, katanya tanpa meninggikan suara, semuanya sudah berakhir. Pak Seno terkejut. Wajahnya berubah pucat.
Lentera di tangannya bergetar. Namun bukan ketakutan yang muncul, melainkan kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak ingin membunuh siapapun, gumamnya, meski suaranya penuh kebohongan yang nyaris ia yakini sendiri. Aku hanya ingin kebun ini tetap menjadi tempat kami. Tempat kenangan itu tidak hilang. Arvin mendekat perlahan. Ia tidak ingin ada kekerasan di detik terakhir. Kenangan tidak bisa dipertahankan dengan kematian, ujar Arvin. Rani tidak ingin kau menyakitinya. Dan Laras tidak bersalah. Namun Pak Seno justru mundur satu langkah, memeluk patung itu semakin erat. Kalau kebun ini hilang, aku juga akan hilang. Aku sudah berjanji pada Rani. Aku tahu, kata Arvin lembut, tapi Rani tidak pernah meminta kau menutup hidupmu untuknya. Hening meregang di udara. Mawar-mawar bergoyang perlahan seiring angin kembali berembus. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Pak Seno tampak benar-benar rapuh, seperti pria tua yang kehilangan arah hidupnya sejak bertahun-tahun lalu. Akhirnya, patung itu jatuh dari tangannya, menghantam tanah dan pecah menjadi ratusan kepingan kecil. Pak Seno menatap serpihan itu, kemudian memejamkan mata, seolah menerima bahwa masa kelam yang ia sembunyikan bertahun-tahun akhirnya tidak bisa ia jalani lagi. Ketika polisi yang dipanggil Arvin datang, Pak Seno menyerahkan diri tanpa perlawanan. Ia dibawa pergi dengan langkah lambat, meninggalkan kebun mawar yang selama ini ia jaga dengan cara yang salah. Desa Bunga Serayu akhirnya mendapatkan kejelasan, meski juga kehilangan orang yang selama ini tidak pernah mereka duga sebagai pelaku. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang jauh lebih hangat. Arvin berjalan perlahan di antara mawar-mawar yang basah oleh embun. Kebun itu kini terasa lebih ringan, seolah beban panjang yang ditanggungnya telah terangkat. Di bawah pohon mawar tua, Arvin melihat bekas pecahan patung, sisa obsesi yang kini sudah berakhir. Ia menutup kasus itu dengan satu pemahaman, bukan kebun mawar yang membuat semua orang ketakutan, tetapi rahasia kelam yang berusaha dikunci bertahun-tahun oleh seseorang yang tidak mampu melepaskan masa lalu. Dan akhirnya, ketika Arvin meninggalkan desa kecil itu, ia menatap kebun mawar untuk terakhir kalinya. Kini bukan lagi tempat yang mengancam. Ia kembali menjadi kebun yang diam namun jujur, tidak lagi menyembunyikan apapun. Sebuah kasus selesai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kebun mawar itu bisa kembali bernapas.